Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Judul renungan kita pagi hari ini adalah kemalasan versus kebenaran. Saudara, sewaktu saya SMP, saya pernah mendengar slogan ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Waktu saya mendengar hal itu, nampaknya wah enak sekali ya kalau bisa begitu. Tetapi kenyataannya adalah orang tidak bisa seperti itu. Kalau muda foya-foya, tua tidak mungkin akan menjadi kaya raya. Yang ada justru adalah kemalangan. Ada sebuah kisah tentang petani dengan 3 orang anaknya. Petani ini adalah petani kebun anggur yang sangat-sangat rajin sejak muda sampai beliau tua. Tetapi sayangnya beliau mempunyai 3 orang anak laki-laki yang sangat malas. Pekerjaannya hanya setiap pagi mengikuti sang ayah, tetapi tidak ikut bekerja, melainkan duduk di bawah pohon yang rindang, pohon yang besar di dekat kebun anggur itu, melihat ayahnya bekerja dan mereka hanya duduk santai. Ada yang tidur, ada yang bersenang-senang, ada yang hanya menghayal saja. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Nah, saudara, ketika mereka bersantai dan juga bersenang-senang sendiri, mereka menghayal banyak hal, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dimaksud oleh Amsal 21 ayat 25. Keinginan-keinginan ini membunuh mereka, kata Amsal. Hal ini diperparah dengan suatu kali sang ayah itu sakit dan tidak bisa bekerja. Sang anak pun ketiga anaknya pun menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana mengerjakan kebun anggur itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Sampai suatu hari, sang ayah memanggil ketiga anaknya itu ketika dalam kondisi sakit. Lalu sang ayah berpesan kepada sang anak, "Nak, nanti jika suatu hari ayah meninggalkan dunia ini, maka kamu harus mengurus kebun anggur itu. Di sana ada harta karun, tetapi kamu harus menggalinya, kamu harus mengerjakannya, kamu harus merawat kebun anggur itu untuk mendapatkan harta karun itu." Ketika mendengar ada harta karun di sana, maka ketiga anak ini bersukacita. Mereka mulai memiliki pengharapan, bergembiralah mereka. Tetapi kemudian sang ayah meninggal. Nah, setelah masa-masa perkabungan itu, ketiga anaknya yang pemalas ini tadi mulai pergi ke kebun anggur. Mereka berpikir mereka harus menggali. Asal menggali, mereka pasti akan mendapatkan harta karun itu. Mereka menggali mulai dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai seluruh kebun anggur itu mereka gali. Tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam keputusasaan itu, mereka anak yang tengah dan anak yang bungsu berkata, "Sudahlah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa." Tetapi si sulung mulai mengingatkan pesan sang ayah bahwa ternyata mereka bukan hanya menggali, tapi perlu mengerjakan kebun anggur itu dan merawat kebun anggur itu. Saudara, mereka mulai meninggalkan kemalasan itu. Mereka mulai bekerja, mereka mulai menggali, mereka mengerjakan dan merawat kebun anggur itu. Sehingga pada akhirnya ketika mulai mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, mereka bekerja, mereka mendapatkan hasil dari panen itu. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Tuhan hanya akan memberkati orang benar, orang yang sungguh-sungguh mau bekerja, orang yang tegak lurus hidup bersama dan hidup di dalam Tuhan, melakukan pekerjaannya di dalam kebenaran Tuhan. Memberi tanpa batas, itu yang Amsal katakan di ayat yang ke-26. Saudara, memberi tanpa batas berarti bahwa Tuhan itu akan memberkati dan mencukupkan orang yang mau sungguh bekerja di dalam Tuhan dan melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Hal ini sebenarnya tegak lurus dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu."
Saudara, ditambahkan kepada kita bukan hanya berkat materi saja, tetapi bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi juga sukacita, kedamaian, bahkan kita juga bisa menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita terus bekerja di dalam tiap-tiap tugas dan tanggung jawab kita, menjauhkan diri kita dari kemalasan sehingga Tuhan boleh memberkati kehidupan kita dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya, memberkati setiap kita. Amin.